Kembali lagi di Ngasur. Ngasur. Ayo kita ngasur. Bulan ini harus nonton Ngasur season 5. Season 5. Ya ngasur. Ayo kita nonton Ngasur bersama kami Aswin dan Ruban yang terus konsisten pada kegagalan. Apa kita temanya, Boy? Apa boy? Bentar lagi. Kau ada kah? Ada nggak keresahan? Hari-hari ini belum ada. Aku ada sih boy. Apa tuh? Aku ada sih, tapi apa ya? Kamu tau Nas Daily nggak boy? Tahu Tahu? Pernah Tahu. nonton? sedikit. Nah, enggak. Hah? Enggak daripada soto, enggak. Tapi ada pernah lewat. Pernah. Apa yang kamu ketahui tentang itu? Sedikit aja. Dia orang, setauku dia orang, pokoknya dia tinggal di Israel tapi dia Muslim, banyak keluarganya di Palestina, seperti itu. Tapi dia waktu ke Indonesia juga banyak haters juga di Indonesia. Iya. Oke. Karena banyak hal yang diangkat tentang, intinya dia pengen perdamaian antara si Israel Palestina tanpa memihak, apakah memihak atau lebih mendukung Israel maupun Palestina, karena dia merasa keluarganya semua ada di Israel, tapi dia adalah seorang Muslim. Oke. Itu walaupun beberapa orang juga bilang dia agen. Iya. Dalam tanda kutip agen gitu. Kalau itu ada pernah pendengar ya. Ya, agen Israel lah yang sebenarnya kan karena kita tuh nggak punya kerjasama hubungan luar negeri dengan Israel, Indonesia Israel, jadi sebenarnya dia nggak bisa ke Indonesia dan dia nggak bisa ke negara-negara yang tidak bekerja sama Israel dengan apa, negara-negara yang tidak punya hubungan lah diplomatik dengan negara lainnya, contoh kayak Indonesia, Malaysia gitu, dia nggak punya gitu. Negara yang mayoritas memang negara-negara Islam yang memang anti dengan Israel atau memang pada dasarnya nggak punya hubungan itu. Tapi karena dia, saya ingat tuh gini, maaf kalau salah, dia itu punya 2 paspor boy. Dia bikin di apa ya, San Luis atau apa, negara apa gitu. Syaratnya kalau dia mau bikin di situ dia harus mendonasikan sejumlah uang lah ke negara itu, investasi. Baru dia bisa dapat warga kenegaraan. Kalau dia punya warga kenegaraan, otomatis dia punya paspor, visa dan sebagainya. Jadi syarat untuk perjalanan kan. Iya. Nah, karena dia nggak punya apa, paspor atau visa untuk ke Indonesia, karena memang tidak punya hubungan. Oh, jadi gini sebelum kamu lanjut, berarti misalkan ya ada orang Israel pengen kesini nggak bisa? Nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Nggak, aku jujur baru tahu nih. Kita juga nggak bisa ke Israel gitu. Ingat ya, setahu. Biasanya di perbatasan aja, itu pun rumit banget kan biasanya yang di Yerusalem, di batasan situ aja. Dan kalau misalkan orang yang nggak Islam ke Israel nggak bisa? Ya di tengah-tengah situ aja palingan, di Yerusalem situ itu kan Yahudi. Seharusnya Kristen. bisa sih, kan Bisa semuanya sih. itu negara Palestina. Terus Itu kok mau ditarik sejarah. ini kan kita lagi-lagi kan korban media. Iya. Termasuk benar salah. Itu yang sepahamku boy ya. Karena memang kayaknya Terus apa yang menarik nih dari si ini? enggak, beberapa hari ini agak naik lagi kan. Kasus Israel. Iya, tentang Israel. Ya kita bahas sedikit tentang bolanya lah. Yang kita tahu aja. Yang kita tahu, Kalau yang intinya yang terakhir dulu. informasi apa yang kamu tahu? Pertama, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan singkat. Kenapa harus ngomong? Orang-orang udah Pak Jokowi telah menyampaikan pers singkat. Ada kata singkat gitu loh. Bahwa jangan pernah mencampur adukan masalah soal Piala Dunia ini yang kemungkinan batal terjadi di Indonesia dan dipindah ke Peru, itu jangan dikaitkan dengan masalah politik. Dia bilang seperti itu. Meskipun sudah banyak para politisi yang udah menggunakan momentum ini, menurut aku itu satu. Yang kedua, aku melihat dari sudut pandang para pemain, para orang-orang yang telah mempersiapkan beberapa tahun yang lalu, cukup
cukup sedih kan, menyedihkan. Apalagi aku sebagai orang yang bukan fanatik dalam sama bola tapi suka bola, terutama ada temanku yang benar-benar suka bola, sehingga aku mau bukan mau nggak mau, jadi secara tidak langsung tak ikut gitu loh. Jadi aku terdapat informasi juga, makanya harapanku sebenarnya kalau kita bahas ini pas ada Tama lebih bagus ada sudut pandang, karena dia menurutku Tama salah satu orang yang sejauh ini paling paham bola dan terus paling fanatik terhadap bola ya, mengikuti perkembangan bola. Nah jadi itu, jadi benar-benar kayak kusayangkan lagi. Nah terutama walaupun ini sudah sering terjadi, cukup kusedihkan juga aku ngeliat beberapa postingan bahkan orang-orang yang kenal mengait-kaitkan masalah ketidakjadian Piala Dunia ini seolah-olah tidak melihat dari orang-orang yang sudah berjuang selama ini, seolah-olah tidak memikirkan perasaannya, bukan soal perasaan sih, memikirkan apa ya, menghargai jerih payah orang lain. Kalau aku maksudku keji aja gitu loh, kita tertawa tapi di tengah orang yang sedang menangis gitu loh. Maksud aku selesaikan satu-satu dulu. Memang harus jelas, dan masalah begini memang harus tindakan langsung dari kepala pemerintahan. Itu kalau dari aku. Ya sih, apa ya, kita tuh apalagi terakhir kali GBK dipakai buat konser kan, Blackpink kan. Ya rumputnya diinjak-injak kan. Habis itu katanya ketua PSSI, ya sudah, habis ini gak ada kegiatan apapun di sini, gak ada apapun lah. Ketua PSSI? Iya, Erick Thohir untuk diistirahatkan rumputnya, ya ternyata nggak jadi dipakai kan. Ya. Oh maksudnya sayang ya? Iya. Ya mending dilanjutkan, dilanjut konser-konser kita maksudnya. Iya, lanjut, mending konsernya lanjut aja lagi kan. Ya kan, biar dapat duit makin banyak lah, daripada uangnya sudah dipakai kemana-mana kan, buat perbaikan. Berarti media promosi. Ya, berarti kan mendukung aja ya, maksudnya konser-konser stadion tuh rusak ya, dukung aja. Iya, daripada gini nggak jadi kan. Minimal ada pemasukan lah. Ya justru maksudku, maksudku yang penting apa ya? Kayaknya wajib kita Boy. Wajib rusak kan? Iya, harus kalau kayak gitu kan. Jadi makin banyak yang dikeluarkan gitu. Daripada fokus cuma mikirin memperbanyak uang korupsi kan, lebih baik ya udah rusakin aja infrastruktur yang dibuat bagus-bagus gitu. Itu jelas gitu, jelas marahnya rakyat gitu loh, ya kan? Nah apa ya, aku sebenarnya ingin bahas ini sih Boy, tentang respon masyarakat kita secara umum tentang menanggapi hal-hal semacam ini gitu, tentang kemarahan yang ada gitu. Kamu sadar nggak gitu bahwasanya Indonesia tuh bersatu akan hal apa gitu? Kita nih biasanya kan perpecahan kita nih macam-macam gitu. Ya, tapi kamu perhatikan nggak polanya kita tuh hari ini mayoritas pada saat terjadi apa gitu, baru biasanya bokep pemersatu bangsa. Agama apapun masuk lah kalau di bokep lah, dah selesai urusan. Nah ada nggak kemarahan yang sama gitu? Menurutmu tentang tidak jadinya Indonesia sebagai tuan rumah karena menolak Israel? Aku nggak tahu kita ini sebenarnya menolak Israel atau enggak gitu. Menolak Israel? Ya kan? Karena katanya. Iya. Kamu melihat nggak itu mayoritas masyarakat Indonesia marah atau hanya segelintir Boy? Menurutku ya? Menurutku segelintir, tapi orang-orang yang punya power. Karena boleh jujur, kayaknya kebanyakan orang nggak peduli sih, nggak urus soal itu. Meskipun kita udah lihat fakta banyak. Makanya aku bilang, aku ngeliat yang video dipukulnya anak usia 12 tahun tuh dipukul di sana sama tentara Israel. Keji, jadi gitu loh. Jadi kalau salah satu hal yang membuat kita semua sepakat untuk berdiri bersama menyuarakan, kayaknya satu sih, ketidakadilan sih, dan soal kemanusiaan sih. Kalau soal kemanusiaan, udahlah, nggak perlu didebat. Maksudnya kalau masih ada orang yang masih mau membela perihal soal kemanusiaan, nggak ngerti. Ya, aku sadar sih kalau di perang tuh biasanya kan memang ada beberapa aturan Boy yang nggak boleh dilanggar. Biasanya tidak menyerang rakyat sipil, bagi anak-anak dan wanita. Ya kan. Tapi aku tahu sih. Tapi semuanya itu dilanggar kayak apa? Iya, serang semua karena apa ya? Mereka tahu anak kecil itu masa depannya Israel. Betul. Mereka mau bunuh semua, mereka ingin rusak mentalnya mereka supaya apa ya? Mental mereka sejak kecil tuh penuh dengan ketakutan. Nah itu karena pengen doktrin, itu karena pengen ditanamkan para Zionis Israel ke masyarakat Palestina. Tidak merdeka secara fisik tapi mental gitu kan.
Apalagi banyak hal yang terjadi hari-hari ini gitu kan. Aku belum aja lihat di TV boy tentang bagaimana apa ya saudara-saudara kita di Palestina misalnya menjalani ibadah puasa, apakah masih kayak dulu yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid, ya kan? Ingat lah yang ditendang lah, ditodong senjata apa segala. Pernah ditembak nggak sih? Ya aku nggak tahu sih. Bom iya. aja palingnya. Paling lempar-lempar bom aja paling. Itu sudah lempar api lah, lempar ini, lempar itu ke dalam. Tapi sebenarnya ya aku sering juga ngelihat statementnya orang-orang, ya banyak juga yang orang Indonesia yang nggak tahu ya, pokoknya kayak itu, kayak maksudnya dia tidak fokus pada apa yang dilakukan Israel, tapi dia fokus pada apa sih masalah utamanya Israel sama Palestina ini, yang terlepas dari bicara tentang sejarah, tentang jelasnya. Maksud aku, masa sih ketika sudah berbicara tentang masalah kemanusiaan ya, betul-betul ya udah di luar batas kemanusiaan gitu loh, masa masih mau nggak habis pikir kalau masih ada teori-teori yang dicoba dipaksa untuk mendukung, paham nggak sih maksudnya? Iya. Kira-kira kamu nangkep poin itu nggak? Nangkep. Ya nggak bisa. Ada masanya boy, dan itu orang-orang yang memang sering speak juga. Iya, mungkin sudah terlalu bebas mungkin pikirannya, ya kan, lintas galaksi, jadi ya sebebas-bebasnya jadi berpikir sesuatu yang menurutnya dia ada celahnya. Kalau aku sih enggak sih, sudah apa ya, Tapi terlepas dari media nih, apa sulit sih ngomong ini karena pasti udah terpatri juga di pandangan di otak iya kita. dari kecil kita tuh taunya Israel tuh menjajah Palestina, ya kan. Aku berusaha untuk mencari informasi sih, boy, nonton di YouTube, baca di koran. Aku ingat banget tuh peta Palestina dari tahun berapa sampai berapa. Kalau kamu perhatikan tuh kan, yang dulu sebesar ini tapi lama-lama makin kecil wilayahnya, hanya di jalur Gaza, sisanya. Bahkan kan kita juga meyakini kan, karena kita pasti sepakat soal kalau pada akhirnya memang sampai kiamat bahkan tulis itu bahwa apa akan selalu nggak akan berakhir gitu lah masalah perperangan ini. Iya. Cuman salut sih, paham gak sih maksudku? Kalau tak akan berakhir berarti suatu saat sekecil apapun Palestina berarti selalu akan ada sampai akhir hayat, bro. Paham gak sih? Ini kan kita ngomong soal keyakinan yang kita percayai, luar biasa sih menurut aku. Iya. Aku mencoba menerawang kira-kira nanti ekspansinya bagaimana ya. Paham gak sih? Apakah harus mau makan, bukan makan, ambil ada wilayah lain yang dikorbankan negara-negara lain supaya bisa makin lebar atau apa, aneksasi kalau itu istilahnya. Tapi terlepas dari itu, memang pemilik modal di belakang ini semua yang mengatur ini, maksudku aku masih percaya sih ada. Maksudnya ada orang yang benar-benar penyosok apa sih kalau pemasok modal, menurutku ada sih untuk Israel, untuk memudahkan dia. Iya. Ya iyalah kan, apa ya, salah satu usaha terbesarnya Amerika itu kan senjata gitu. Itu yang dia lakukan juga dengan Ukraina. Kita nih sosok bahas-bahas luar negeri nih, geopolitik nih. Setahu ini sepengetahuanku aja gitu tentang Amerika punya bisnis besar tentang apa, senjata. Dia harus bikin perang lah supaya bisnisnya tetap berjalan. Itu yang dia lakukan juga sama Ukraina. Dia kasih senjata tapi dalam bentuk pinjaman, nanti kamu kembalikan ya kalau kamu sudah merdeka, ya kan. Setelah wilayahnya dianeksasi sama Palestina, Rusia, yang Crimea atau aku lupa bacaannya tuh, yang kayak gitu-gitu. Dan itu juga yang terjadi di Israel hari ini, pengembangan senjata dan lain sebagainya, ya kan. Jadi mungkin Ukraina Rusia ini masih akan terus berlanjut ya? Kalau aku nonton di YouTube sih, karena apa ya, aku nggak punya kepentingan juga sih untuk tahu lebih dalam, tapi apa ya, asik aja untuk ngikutin. Iya, dan mayoritas orang Indonesia tuh lucu ya. Pokoknya dia dukung Rusia aja ya kan. Iya, dukung Rusia gitu kan. Nah itu boy, maksudku yang pengen ku tarik lagi di awal tadi tentang kemarahan. Bisa kita tuh Indonesia tuh marah punya satu suara tuh pada saat apa aja gitu. Aku singkatku ini, ingat nggak kasus Sambo Eliezer? Iya. Oh, ya kita bisa ngobrol lah itu, contoh kayak hukumannya Richard Eliezer yang 1,5 tahun. Bagi beberapa orang itu terlalu rendah, ya kan. Tapi orang sekitar tuh heboh banget waktu nonton sidangnya gitu kan. Karena kejujuran.
Ya karena kejujuran pantas diganjar dengan apa hukuman yang setimpal. Walaupun kata beberapa orang ya kamu nggak bisa hilangkan fakta bahwasanya dia yang bunuh. Menembak. Iya. Walaupun beberapa orang bilang itu terlalu rendah gitu. Ada yang bilang karena apa ya, tekanan publik. Nggak mau dibahas nih, bahas sedikit. Eliezer. Iya. Kamu gimana? Kita aja dulu. Iya apa ya? Aku senang kejujuran itu masih diapresiasi di negeri ini, dan itu bisa apa ya? Bisa jadi momentum balik lah sebenarnya untuk kita meningkatkan kesadaran bahwasannya negara ini bisa dipercaya loh dengan orang-orang yang mengetahui kejujuran hati kita gitu, yaitu hakim-hakim kemarin. Tentang hukumnya itu sesuai atau tidak, aku nggak bisa komentar banyak sih, bukan karena takut bersalah. Karena nggak ada dasar kan? Ya. Nanti seolah-olah mayoritas, kamu tuh. Iya. Gitu. Itu suara mayoritas. Opini mayoritas akan membuat sebuah hukum keseringannya. Iya kan kayak gitu kan, jadi ya. Kamu kayak mana Boy? Kalau aku bingung juga, karena aku bingungnya bukan aku nggak urus mau dia 10 tahun, 20 tahun, setahun 6 bulan juga udah urus aku. Ya kan, tapi yang aku malah penasaran tuh, aku bingung dasarnya si hakim ini bisa melibatkan masalah kejujuran itu. Pertama, ketidaktahuanku tentang hukum. Apakah memang ada kaitan ketika orang itu jujur, memang ada pasal yang mengatur bahwa akan memudahkan hukuman penjara, apakah ada jaminan itu? Yang kedua, terus pertimbangan para hakim ini apa sebenarnya? Yang ketiga, apakah benar-benar dia murni pertimbangan mereka atau tidak ada lagi-lagi tidak ada kepentingan di belakang itu? Karena kita langsung melebar sekalian ini, karena setelah kasus Sambo ini kan memunculan lagi, yang padahal setelah kasus Sambo kita berharap lagi-lagi polisi sering ngomong kan, kita harus bersihkan ini, muncul lagi masalah baru di polisi lagi, dan yang punya pangkat lagi. Itu begitulah. Iya, kan kalau Richard Eliezer kan biasanya kolaborator. Iya, benar. Jadi dia punya ya mungkin itu jadi pertimbangannya kan gue pada saat dia just kolaborator. Ya pada saat dia jujur ya mungkin hukuman bisa aku ringankan lah. Kamu tidak mempersulit hakim, kamu tidak mempersulit persidangan, kamu terbuka, tidak berbelit-belit. Tapi begini, seandainya dia jujur, dia orang yang paling jujur, contoh aja, tapi ternyata saat itu Sambo menang, sulit juga kan posisinya. Oh iyalah. Nah, paham nggak? Nah, itu sebenarnya makanya sulit juga nih. Makanya respect sama hakim. Iya, pokoknya hebat sih kalau ada hakim yang sampai kalau bisa. Kalau benar-benar ya. Ya itu ya cuma hakim sama pengadilan yang tahu. Dan apa ya intinya banyak untuk melihat kemarahan rakyat, kemarahan publik secara bersama-sama gitu maksudnya. Iya, aku tuh pada akhirnya gini, pada saat contoh yang terbaru juga yang meme-nya BEM UI, ya kan, tentang Puan Maharani. Itu bisa nanti dibahas di next. Bisa ya? Bisa. Benar gitu. Iya. Aku juga lupa, itu bagus tuh, tambah bahasa. Ya itu tentang kemarahan semacam itu yang direspon masyarakat gimana gitu. Syukurnya apa ya? Aku sih ngeliat masyarakat kita makin hari makin santai sih Boy untuk melihat sebuah masalah atau sebuah problem. Jadi nggak marah dulu baru ngomong. Jadi dipikir dulu. Menurutmu sekarang ya? Iya. Sekarang mah semakin dewasa. Mungkin ya. Mungkin ya menurutku ya. Agak ya aku lihat di sosmed, aku lihat orang-orang ngobrol. Aku dengar cuma 2 orang aja Boy. Sekitaranku lah yang ngomongin tentang meme-nya Puan apa segala. Dan santai aja. Maksudku aku bukan orang yang setiap hari dengar orang ngomong sebanyak apa gitu. Ya itu aja jadi sampling tuh lah. Oh ternyata lebih enjoy nih sekarang. Mikir dulu baru ngomong gitu lah. Orang-orang kita cenderungnya ke situ. Walaupun ya mungkin tergantung sih. Bagus tuh nanti kita bahas. Oke. Boleh. Kayak ditajuin. Ya ini kasih ini dulu deh, karena tadi bahasnya si orang itu dulu. Ya dari Nas Daily sih sebenarnya. Intinya poinnya dari kamu, memang Indonesia tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel. Iya. Meski kamu kita tahu bersama, kamu bilang tadi juga kan, sebenarnya ada hubungan-hubungan yang sempat ingin dibangun, terutama di zaman Gus Dur tadi. Iya. Oke, tapi ya lagi-lagi kita semua kayaknya sepakat deh ketika berbicara tentang ketidakperikemanusiaan, maka kita sepakat kayaknya membicarakan. Nggak usah soal itu deh.
ketika ada satu orang memang brengsek aja, ya kayaknya semua orang sepakat untuk membenci dia nih. Ya ini kayaknya tema kita ini tentang ketidakadilan, adil dan tidak adil sih Boy. Iya, karena tadi contohnya Palestina, Israel, kita melihat ada ketidakadilan. Habis itu di hukum kita hari ini ternyata kejujuran itu bisa mendompleng, ya kan, bisa jadi momentum yang baik tentang apa, mempertahankan sebuah keadilan di tempat kita. Menarik, kita nanti bahas tentang. Thank you. Lemparnya lagi.